Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana, yaitu bagaimana berpikir benar, yang ternyata bisa membuat kita berkelimpahan kemakmuran. Berpikir dan bertindak seperti apa yang bisa membuat kita kaya? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus dirinci menjelaskannya. Juga harus memberi contoh ditambah pengalaman. Contoh saja bisa membuat mengerti, tapi tidak merubah apapun. Konsiusnya tok yang pinter, tapi tetap incompetence, tidak berkemampuan. Sungguh, di dunia ini yang paling penting adalah kompetensi atau kemampuan. Tapi nggak apa-apa, sudah maju sedikit kok. Dari unconscious menjadi conscious. Dari belum tahu menjadi tahu. Seperti kaum akademisi dunia kampus yang terus jadi pejabat negara gitu deh. Banyak yang tahu, tapi kalau praktek kompetensinya jauh. Buktinya seperti ekonomi Indonesia saat ini deh, nggak usah dibahas. Panjang itu kalau dibahas. Kita kembali ke kompetensi. Menjadi conscious dan competence itu poin diskusi kali ini. Menjadi competence berkemampuan untuk kemakmuran. Itu salah satunya. Yang kedua adalah berkemampuan untuk bernegara. Itu juga penting. Kita mulai dari berkemampuan kemakmuran terlebih dahulu. Tugas pertama kita adalah bagaimana prosperity conscious atau software kaya itu dipasang di dalam pikiran kita. Gampang itu. Caranya yaitu kita ubah pengetahuan consciousness tadi menjadi berbentuk objek. Kita harus mampu membuat isi kepala sahabat semua terpasang objek tersebut agar lebih visual. Kita beri ilustrasi sebelum kita masuk ke topik bagaimana memasukkan prosperity conscious ke dalam pikiran. Sebagai contoh dulu ya, misalnya seseorang perokok. Baik, saya ini tidak mengatakan bahwa merokok itu buruk. Saya selalu mengatakan merokok itu baik, tapi tidak merokok itu lebih baik. Jadi teman, perokok tadi ingin berhenti merokok atau quit smoking. Bagaimana caranya? Karena dia sudah melakukan apapun tapi tetap tidak bisa berhenti. Dia sampai stres karena banyak menggunakan cara-cara atau melakukan hal-hal yang tidak cepat untuk menyelesaikan masalah rokoknya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita sebagai orang yang diminta untuk menghilangkan kebiasaannya merokok adalah harus mengubah objeknya dulu, mengubah database di otaknya. Sekarang objek dalam pikirannya, merokok itu menyenangkan, nikmat rasanya, dan hal-hal positif lainnya, perasaan dia. Maka kita mengubahnya dengan memberi dia objek baru. Jadi contohnya kita duduk di depannya, kita bawa 2 slov rokok favoritnya 24 bungkus, lalu kita duduk bersamanya. Dia disuruh merokok. Setiap batang habis kita nyalakan lagi ya, batang habis nyalakan lagi, terus aja. Begitu masuk bungkus kelima, dadanya mulai sesak. Dan apa yang harus kita lakukan? Paksa dia merokok terus selama 6 jam ke depan sampai 1 slov 2 slov itu habis tanpa jeda. Matanya pedih, dia bisa menangis, dadanya sesak, sebel, dan segala rasa buruk masuk ke dalam dirinya dengan pengalaman baru tadi. Dan kita nggak boleh peduli, mau dia apapun kita harus sadis, kita harus sontoloyo, kita harus kejam sampai dia nggak bisa nafas, sampai sesak, entah dibungkus keberapa. Di saat itulah proses ubah objek tadi berhenti. Karena dia ada objek baru masuk ke dalam pikirannya. Di sini teman kita tadi sudah punya pemahaman baru. Dulu merokok itu menyenangkan, sekarang merokok itu nggak enak. Merokok tuh bikin sesak, bikin sakit, bikin trauma. Dan dengan seketika dia pun berhenti merokok. Disinilah seninya kita meletakkan database di kepala seseorang tadi. Merubah objek lama merokok itu enak menjadi merokok itu menjadi tidak enak. Dan dia langsung quit smoking. Keterampilan merubah sesuatu objek baru tersebut dikenal dengan istilah dalam aplikasi psikologi adalah Progressive Object Experience Technique. Kita akan masuk mulai dari situ. Jadi sekarang sudah mulai paham kalau anak keranjingan gadget, sudah tahu dong bagaimana solusinya sekarang. Atau kalau suami selalu pulang malam, sudah tahu dong bagaimana mengendalikan suami sekarang. Atau gini deh, kalau istri doyan belanja, sekarang sudah paham bagaimana mengontrol dia kan? Oke, sekarang kita kembali ke cara meletakkan software kaya dalam pikiran kita. Tapi karena kepanjangan, kita lanjutkan di video berikutnya. Kita semua pasti pernah mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pada setiap bidangnya, kompetensi kita selaku individu itu berbeda-beda. Dan sebagaimana kita ketahui, level kompetensi tersebut pun ada 4 macam, 4 tingkatan atau 4 strata. 4 tingkat kompetensi yang saya maksud kali ini adalah kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran. Dan mengapa kita membahas harus ada kesadarannya atau awareness-nya? Karena consciousness, kesadaranlah awal dari perubahan. Karena itu ada istilah conscious before changes atau kesadaran mengawali perubahan. Kita mulai bahas. Pada tingkat dasar atau tingkat 1 dikatakan
mengatakan kalau kita tidak tahu apapun dan kita tidak memiliki kompetensi apapun, itu namanya levelnya unconscious incompetence. Unconscious incompetence tersebut level di mana tidak sadar atau tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan. Misalnya dalam bidang olahraga, seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga, ya pastinya tidak pernah olahraga. Dan ketika dia diberi pengetahuan apa itu manfaat olahraga, diinformasikan pentingnya apa itu olahraga, maka dia mengalami kesadaran, yaitu dari unconscious menjadi conscious. Level dia naik di level 2, yaitu conscious incompetence, karena masih belum punya kompetensi. Dia mulai memahami manfaat olahraga, tetapi belum bergerak, itu yang dimaksud. Lalu orang tersebut memutuskan untuk bergerak olahraga. Dia mulai melakukan secara perlahan, bersusah payah, secara fisik, secara batin berusaha melakukan olahraga. Dan ini dia udah masuk ke level 3, yaitu conscious competence. Artinya dia sadar dan berkemampuan. Lalu dia paksakan terus berolahraga. Lalu dia masukkan setiap hari, tiada hari tanpa olahraga. Dia mulai gelisah jika tidak berolahraga. Tubuhnya mulai tidak enak jika tidak berolahraga. Bicaranya pun setiap hari tentang olahraga. Apa yang matanya lihat kalau lagi jalan semua berhubungan dengan olahraga. Pikirannya selalu mendahulukan olahraga. Matanya dia berbinar-binar jika bicara dengan komunitas yang suka olahraga. Makan, berjalan, selalu menyempatkan olahraga dalam pikirannya atau dalam tindakannya. Maka dia sudah mencapai kompetensi yang tertinggi, yaitu level 4 yang disebut unconscious competence. Kemampuan Anda sudah berada di subsistem paling dalam. Kompetensi Anda sudah di atas rata-rata. Teruskanlah mengulang tersebut agar menjadi master. Ada sebuah catatan penting, yaitu memasukkan keterampilan kompetensi ke bawah sadar adalah seni tersendiri. Karena begini, level 1, 2, 3 itu bisa instan. Namun level 4 perlu dorongan tersendiri, perlu tenaga push. Bisa self push dari dalam diri kita, bisa tekanan dari luar. Dan itu penting. Jujur, kalau ditanya yang tersulit adalah di level 3 dan 4. Sekarang itu adalah bicara olahraga. Kita bicara bidang lain. Di manakah level kompetensi kemakmuran Anda sekarang? Oke, kita renungkan pertanyaan ini. Karena bagi saya penting untuk mengetahui di level berapa sahabat semua punya kompetensi kemakmuran. Dan setelah ini, maukah sahabat meningkatkan level kompetensi tersebut ke level tertinggi, level 4? Dan saya berdoa semoga semua kita ada di level 4. Semoga sahabat semua cita-citanya terkabul agar bisa menjadi di level 4, level kompetensi kemakmurannya. Dan juga satu lagi ada yang penting, pejabat negara, pejabat pemerintahan sekarang, di mana level kompetensi bernegara Anda? Mudah-mudahan level kompetensi bernegara Anda sudah di level 4. Jangan seperti kemarin-kemarin berat nanggung bebannya kita-kita ini.